Indonesia itu ranking 34 dari di sini 50, sebenarnya negara dunia itu ada 115 ya. Berarti kita ini termasuk rentan 34 tuh. Ya, kita lihat yang 25 besar itu ada nggak negara ASEAN? Nggak ada. Dari data Bloomberg ini di negara ASEAN kita lah yang paling rentan. Oke, topik yang ketiga ini adalah tentang banyak negara rentan krisis. Tebak negara mana berikutnya setelah Sri Lanka? Nah, ini menarik sebetulnya ya. Tepat ada statement ya bahwa menyamakan Indonesia dengan Sri Lanka itu sakit jiwa ya. dari statement salah satu menteri ya. Dan memang secara ini mungkin tidak termasuk dari yang disebutkan tadi ya, kita tidak termasuk negara-negara yang rentan seperti yang tadi diberitakan. Tapi ya seperti pembahasan yang lalu bahwa trajektori kita ya sama dilihat dari debt service ratio dan tax ratio ya, mengarah lintasannya sama begitu. Dan ini perlu diwaspadai gitu, jangan over confidence gitu kan. Dan gimana Bang, mungkin secara tidak mengapa ya disebut sakit jiwa, tapi memang tapi rasional. Ini Pak Jokowi aja kan menyuruh untuk berhati-hati gitu ya, waspada. Apakah itu termasuk yang disebut tadi? Ya kan tentunya statement-statement dari salah satu menteri ini sebetulnya tidak perlu berlebihan ya, karena pengamat pun mereka memberikan sumbangsi pemikiran ya, memberikan masukan yang bagus gitu ya. Toh Pak Presiden Jokowi pun sebetulnya memberikan statement yang sama agar negara berhati-hati begitu ya, waspada gitu, dengan krisis seperti halnya ini. Sudah banyak negara yang rentan sekali jatuh terhadap krisis yang parah ya. Nah seperti itu. Gimana Bang Matur, ada yang bisa disampaikan, silakan. Iya, jadi teman-teman media itu atau teman-teman di Indonesia ini, kita ini semua sedang dihadapkan satu data yang katanya Indonesia itu tidak termasuk negara yang rentan. Jadi Bloomberg itu mengatakan ada 25 negara yang rentan terhadap krisis, terutama krisis yang terkait mengenai sovereignty, hutang ya. Nah, saya bingung nih yang mengatakan Indonesia jauh dari krisis. Enggak, itu data Bloomberg-nya itu cuma 25. Indonesia itu ranking 34. Ya, ini datanya, saya sampaikan lagi ya. Ini yang beredar cuma 25, tapi sebenarnya yang terjadi ini data yang lengkap ini, Bro. Kelihatan nggak? Diurutkan aja El Salvador sampai Meksiko itu ranking 125 dianggap Indonesia aman. Indonesia itu urutan 34. Dari di sini 50, sebenarnya negara dunia itu ada 115 ya. Berarti kita ini termasuk rentan 34 coba. Oke, sekarang kita bandingkan. Katanya kita lebih baik pertumbuhannya di ASEAN. Ya. Coba kita lihat negara ASEAN. Kita lihat ya. Pertama adalah Vietnam. Vietnam 41, lebih bagus. Tidak rentan, Bro. Malaysia 39, masih lebih bagus Malaysia. Ya, artinya kalau dilihat dari ya negara-negara yang ada di ASEAN, ini di ASEAN aja kita bicara. Ya, kita lihat yang 25 besar itu ada nggak negara ASEAN? Nggak ada. Lihat 34 besar ada nggak ASEAN? Nggak ada. Dari data Bloomberg ini di negara ASEAN kita yang paling rentan. Oke, kenapa di sini tunjukin datanya?
gross PDB kita per GDP-nya itu 42,7%. Ya, interest rate-nya 2,6%, 5 years credit default swap spread-nya itu 145 BPS. Ya, government bond yield-nya atau bunga untuk SUN-nya itu 4,8%. Itu mungkin keterangannya adalah berapa tahun ya ini. Ya mungkin ini udah diindeksasi ya. Sebenarnya kan 6%, mungkin udah dikurangin inflasi jadi 4,8. Tapi dari ini semua 34%, ini ada data Bloomberg juga yang kurang. Tidak menghitung debt burden ratio. Debt burden ratio Indonesia itu mirip dengan Sri Lanka. Sri Lanka itu 39% debt burden rasionya, sedangkan Indonesia itu 36%. Selisih dikit. Artinya kita punya kerentanan dalam hal membayar hutang, terutama hutang jangka pendek. Kita ini posisinya sudah mencari hutang baru untuk menutupi hutang. Kalau Bang Rizal Ramli mengatakan bukan gali lubang tutup lubang, tapi apa? Gali lubang gali jurang tutup lubang gitu. Ini udah jurang. Nah, dari sini saya katakan bahwa ya nggak fair lah pemerintah yang meramu kebijakan, udah tahu kebijakan yang nggak optimal, kemudian dia klaim juga bahwa kebijakannya dia yang terbaik. Ya tentunya sebagai orang yang meramu kebijakan ya selalu mengatakan ramuan dia sebagai terbaik. Ini kan kayak tukang kecap. Ya kan? Tukang kecap tuh bilang kecap buatan saya yang terbaik. Ada nggak tukang kecap yang bilang kecap saya nomor 2, kecap tetangga sebelah nomor 1, ada nggak? Nggak ada. Yang dia membuat kecapnya. Tapi kan yang merasakannya kan konsumen. Nah, begitu juga dengan indikator-indikator yang ditampilkan. Ya tentunya Pak Luhut, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini ya kita terbaik, kita aman, kita selamat. Itu kan seperti uang logam, ada dua sisi. Statistik itu selalu ada dua sisi. Nah, tugas kita mengingatkan. Meskipun ya kita tidak perlu berlebihan lebay juga, kita nggak lebay. Kita hanya mengingatkan kita punya problem, terutama mengenai penerimaan pajak kita. Itu problem. Tax ratio kita single digit, 9%-an. Sementara yang lain udah double digit, 11%, 13%, 17%, bahkan ada yang sampai 19%. Itu di ASEAN aja. Jadi saya kira saya ingin sampaikan ini teman-teman ini salah. Ya teman-teman yang ngutip mengatakan bahwa Bloomberg, saya selalu dikirimin juga nih datanya, tapi yang 25 besar bro. Indonesia selamat tidak termasuk high risk debt. Ya lupa, woi itu baru 25, lu coba buatin lagi urutan 50-nya. Nah, itu urutan 34 dan itu kita yang terburuk dibandingkan negara-negara di ASEAN. Oke, Vietnam ya lebih baik dibandingkan kita. Ya. Bahkan yang katanya negara yang tidak demokratis kayak Saudi Arabia ternyata dalam mengelola utangnya dia cukup baik. Ya, kita negara demokratis yang harusnya jauh lebih kuat ya. Ternyata kita dimasukkan seperti negara Irak. Negara Irak itu kan negara gagal ya, Bro. Irak aja negara gagal ya. Negara yang sekarang konflik terus itu rankingnya 31. Ya, kita 34 gitu. Dia tuh perang porak-poranda. Kenal nggak presidennya Irak sekarang? Nggak kenal kita. Perdana menterinya nggak kenal kita. Kenapa? Ini perang terus terjadi. Perputaran sirkular apa istilahnya pergantian kepemimpinan yang cepat. Ini negara gagal itu ditempatkan oleh Bloomberg 31, kita urutan 34 dekat gitu. Ya tapi kita ingin katakan kita bukannya menakut-nakuti, tapi kita meminta ini ya para tim ekonomi ini waspada. Ya jangan sampai mereka jumawa, sombong. Nggak mungkin krisis terjadi di kita. Ingat pemimpin 98, tim ekonomi 98 juga pernah sombong. 97, 96 mengatakan 97 Januari mengatakan kita tidak akan seperti Thailand karena Thailand itu rentan. Kita lihat rasio utang kita dengan PDB jauh di bawah Thailand. Yang terjadi Thailand runtuh nggak sampai sebulan, 15 hari runtuh juga kita. Sombong. Ya, saya kira nggak boleh kita sombong ya seperti itu. Kita harus tetap berhati-hati. Ini kita ngelihat dari angka-angka ini ya. Interest kita ya gede ya, PDB kita juga gede ya. Kita
kita lihat dong angkanya, apa istilahnya, kita nawarkan 4,8% gitu loh. Sementara kita lihat negara Malaysia itu hanya 3,7%, jauh lebih rendah. Demikian bro. Ya, Ya. pada prinsipnya ini Bang, apa? Tuhan itu nggak suka orang sombong Bang katanya. Iya, betul. Betul. Jadi kita sering dengar orang-orang yang memberi komentar ini pejabat-pejabat yang ya di Menara Gading gitu ya. Mereka belum tahu lah realitas yang ada di masyarakat seperti apa. Ya tiba-tiba yang mereka tahu bikin kantor BRIN 6,2 M seperti itu gitu loh. Kemudian bikin proyek apa, mega proyek apa gitu. Padahal situasinya tadi kita hampir krisis ya kalau dilihat dari data-data yang tadi disajikan. Ya tapi tetap saja apa statement-statementnya gitu, megalomania gitu ya, sombong gitu bahwa kita yang bilang kita itu seperti Sri Lanka orang sakit jiwa dan lain sebagainya. Ini kan bukan statement seorang negarawan gitu loh. Artinya apa sih salahnya mendengar kritik atau masukan dari publik ya? Apalagi datanya ada gitu kan, datanya ada. Jadi sebetulnya mengatakan orang lain sakit jiwa, saya jadi curiga gitu loh. Bahwa orang-orang ini yang sedang mendapat amanah ini yang tidak peka gitu loh ya terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Itu mungkin. Ya, saya kira Indonesia masih punya waktu ya untuk memperbaiki ini ya. Seperti solusi-solusi yang Bang Matnur kemarin sampaikan ya. Karena kita jatuh ke deindustrialisasi, tentunya harus ditingkatkan lagi industri-industri yang yang bisa menambah pendapatan negara selain pajak ya. Kemudian mereduksi penggunaan anggaran yang tidak perlu ya, atau ya mungkin contohnya tadi yang kita bahas tentang gedung renovasi BRIN ya yang menghabiskan 6 miliar. Hal yang seperti itu yang justru akan mengganggu ya. Jadi kalau memang ingin terbebas dari krisis, ya memang kembali ke bagaimana Indonesia menentukan anggaran untuk program-program yang produktif gitu ya, dan terutama di sektor pangan dan energi. Ya mungkin seperti itu. Ada statement terakhir, saya kira ini udah sangat clear nih. Ya, statement saya ingin ingatkan bahwa kesombongan ya ini akan membuat kita hancur. Seperti halnya sombongnya Fir'aun yang mengatakan, tidakkah kamu lihat sungai Nil itu mengalir di bawah kaki saya? Ya, dia merasa nggak ada krisis-krisisan. Ternyata Fir'aun setelah krisis penyakit ya, wabah, taupan, apalagi belalang, sungai menjadi darah dan sebagainya, itu untuk mengingatkan Fir'aun dan rakyat Mesir untuk tunduk kepada Tuhan gitu. Dan saya kira dalam fenomena krisis ini tidak ada pun satu negara yang kebal terhadap krisis ekonomi yang sedang terjadi ini. Saya nggak menakuti, tapi kalau kita coba tonton bagaimana kondisi di Amerika, bagaimana mereka harus menyaksikan ya kemarin sebulan 2 bulan yang lalu susu formula di Amerika itu kosong. Ya bahkan sekarang orang menghadapi kenaikan harga gasolin, harga bensin mereka. Ya naiknya hampir 1,5 US dollar per barel ya, dari mereka merasakan sekitar 2,8, tapi saya kira mereka merasakan harga itu sekarang sudah hampir 6,5, 7 bahkan US dollar per galon, bukan per barel, per galon ya. Jadi saya kira ini hal yang perlu kita waspadai sebagai bangsa, dan kita harus ingatkan bahwa dalam krisis ini kita harusnya mencontoh seperti krisisnya Nabi Yusuf, mana saat terjadi kenaikan harga komoditas, ya kan, saat panen itu menyisihkan sebagian ya separuhnya itu untuk disimpan waktu masa panceklik. Kita sekarang sedang menikmati windfall nih dari sawit ya, dari batu bara ya. Kira-kira kita ada 520 triliun sampai 2022 nanti windfallnya ini.
Nah, kalau kita pakai teori krisisnya Nabi Yusuf, kita harus kelola windfall profit ini dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak perlu tuh penghambur-hamburan berapa tuh 6,2 miliar untuk kantor BRIN, nggak perlu. Proyek-proyek infrastruktur yang kaitannya tidak ada dengan daya beli seperti pembangunan IKN ditunda. Itu akan menghemat. Itu berapa? Dia punya 45 triliun tiap tahun untuk membangun pembangunan dasar. Nah, itu semua teorinya Nabi Yusuf saat krisis disimpan. Nanti begitu terjadi unprecedented crisis di mana harga semakin menggila lagi, itu yang digunakan untuk memberikan cadangan. Dan tidak hanya uang yang kita simpan, ya. Komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat perlu disimpan juga. Kita harus punya oil storage, minyak, persediaan pangan, beras, apalagi cabai, gula, telur. 9 bahan pokok itu kita harus menghimpun, ya, sebanyak-banyak yang nggak hanya uangnya. Nanti percuma kalau uangnya ada, tapi memang barangnya nggak ada. Mau impor pun nggak ada orang yang menjual barang itu. Seperti misalkan ya beras, ya sudah tidak lagi nih Thailand dan Vietnam mengekspor beras, keep untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Nah, saya kira itu penutup saya. Kita harus hati-hati gunakan teori seperti halnya Nabi Yusuf, di mana beliau menggunakan windfall profit ini untuk disimpan untuk menghadapi krisis yang akan terjadi di masa depan. Demikian, Riko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik pemirsa, itulah tadi topik-topik yang kita perbincang hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi ya buat pemangku kebijakan, karena kita sangat berharap sekali bahwa pemerintahan sekarang itu efektif ya, dan bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi, apalagi menjelang akhir masa jabatan ya, bisa meninggalkan legacy yang baik dan bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan kepada Bang Mus. Silakan Bang Mus. Ya, terima kasih Bro Eko atas diskusi JSA-nya hari ini yang sangat menarik. Semoga publik dapat dapat pencerahan-pencerahan lah ya dari Bang Ahmad Nur Hidayat juga tadi informasinya. Oke, saya pikir kita cukupkan ya JSA kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matur. Terima kasih Bro semuanya, terima kasih. Terima kasih Bang. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bang.